Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haura Amalia dengan NIM 0447644406, di mana saya akan menjelaskan dari capstone project tugas akhir dengan judul Project Pemesanan dan Pelacakan Layanan Notaris berbasis web based. Di sini saya akan menjelaskan dibantu oleh Kak Salman Farisi yang akan nanti menjelaskan kinerja dari project tersebut. Sini latar belakang dari website yang kita ambil adalah layanan notaris merupakan salah satu kebutuhan penting dalam berbagai aktivitas hukum masyarakat seperti pembuatan akta, pengesahan dokumen, perjanjian, dan transaksi properti. Namun, proses pemesanan dan pelacakan layanan notaris selama ini masih bisa dilakukan secara manual, baik melalui telepon maupun kunjungan langsung yang seringkali tidak efisien dan memakan waktu, yang dimana bisa jadi untuk nanti kita tidak bisa bertemu dengan notaris langsung karena manual itu waktunya tidak menentu di mana notaris akan berada di kantor atau sedang berada di luar. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi berbasis web untuk pemesanan dan pelacakan layanan notaris menjadi solusi yang relevan dan dibutuhkan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan layanan secara online, melacak status dokumen secara real time, dan menerima notifikasi terkait proses layanan. Rumusan masalah yang telah kita ambil dari wawancara notaris. Di sini bagaimana membangun sistem yang dapat memfasilitasi pemesanan layanan notaris secara online, lalu bagaimana sistem dapat menyediakan pelacakan status layanan notaris secara real time kepada pengguna, lalu teknologi apa saja yang efektif untuk membangun aplikasi berbasis web yang responsif dan mudah digunakan tanpa kendala apapun yang memungkinkan untuk mempersulit pengguna nanti. Tujuan dan ruang lingkup dari aplikasi ini, kita membangun aplikasi berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan layanan notaris, menyediakan fitur pelacakan status layanan notaris secara real time, dan mengimplementasikan sistem yang aman, mudah diakses, dan efisien dalam mengelola layanan notaris. Untuk selebihnya terkait cara kerja website tersebut akan dibantu dijelaskan oleh Kak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman. Saya hari ini akan mempresentasikan web aplikasi tentang notaris yang kami kelompok B bangun. Aplikasi ini berbasis web dan Spring Boot, Framework Java untuk backend-nya, dan Vue.js untuk front-end. Kita lihat di layar sekarang adalah form login dari aplikasi kita sendiri. Pertama kita kita sudah menyediakan admin secara default, jadi untuk user saja yang daftar. Daftar,
kesalahan dari kata sandi. Sekarang kita coba login. Setelah login kita tiba ke dashboard. Di sini ada card yang memberi informasi tentang baru dan dokumen baru yang belum terupload. Ini kita ada menu akta, ada menu jadwal atau membuat janji, bis, di membuat akta, draft. Kita bisa lihat detailnya, informasi akta kita, nomor yang belum ada. Ini adalah riwayat akta kita, riwayat dokumennya. Kita harus upload dulu dokumen-dokumen wajib yang untuk membuat akta jual beli ini. Karena ini sampel, kita upload gambar di komputer aja. Dokumen berhasil diunggah. Di KTP yang baru kita unggah akan dicoret dan di combo box KTP itu akan hilang. Sekarang di combo box tinggal 2 yang sudah kita upload. Oke, kita sudah mengupload semua dari akta kita. Kita bisa masuk detail. Bisa melihat sekarang kita akan masuk ke si admin, si pengelola aplikasi. Kita cek kita bisa melihat dokumen yang akan kita verifikasi. Jadi kita ada pilihan untuk
approve. Default waktu kita tadi upload, di sini statusnya upload. Setelah tekan approve, statusnya berubah menjadi approve. Jika aku tekan reject, dia akan status berubah menjadi reject. Jadi pengguna harus mengupload ulang. Tapi untuk mempercepat, kita akan kondisikan semuanya akan di approve. Isi nama aktanya, keterangan, kita proses. Dan sekarang statusnya proses aktanya, histori kita bisa lihat dari draft lalu menjadi sedang diproses. Proses tanda tangan. Berikan keterangan. Proses pemetaan akta sudah selesai. Masuk ke list akta lagi. Setelah akta komplit akan muncul tombol to buat invoice. Ini pula transaksinya, dan ini adalah biaya jasa atau fee. Ini kita bisa menambah biaya tambahan, misalkan menambah komponen-komponen tambahan lainnya. Oke, base-nya udah masuk. Ini ada sedikit data ketika kita save.
2 kali, jadi dia keluar error karena datanya sudah tersimpan. Oke, sekarang kita lihat ini voice yang tadi isu. Setelah invoice buat, kita kembali lagi ke user untuk melakukan proses pemilihan metode bayar. User, kita bisa ke invoice, kita bisa pilih metode bayarnya, ada transfer bank atau kita pilih cash. Dengan cash kita bisa cetak dan terima. Kita akan melakukan upload. Sudah bayar sudah dipilih. Sekarang dari sisi admin lagi, admin kita bisa cek sudah bayar sudah dipilih, tapi statusnya masih unpaid. Dan ini adalah di transfer yang diupload tadi. Setelah kita petugas memeriksa, dia bisa menekan tanda plus. Status berubah menjadi lunas. Sekarang kita coba pembayaran tunai. Oke, seperti proses sebelumnya, kita perlu mengupload dokumen untuk tipe akta perjanjian ini. Ada 3 dokumen yang harus diupload. Kita link lagi ke gambar
saja. Oke, setelah kita upload, admin akan kasih seperti tadi. Kita cek. Kita biar masuk ke nomor akta, kita kasih kesempatan untuk mengisi, karena pencarian nomor itu mungkin berbeda-beda antara satu perusahaan lain. Kita cepatkan saja. Akta selesai. Silakan memilih bayarnya. Sudah komplit. Oke, kita membuat invoice dulu dari tugas notarisnya. Setelah dibuat, saya akan memilih sudah bayar, cash. Ini bisa mencetak ke kantor. Ini ya, di operator sama juga dengan tadi.
sudah lunas. Untuk akta hanya 2 tipe pembayaran. Sudah selesai, kita sekarang akan lanjutkan ke buat janji. Janji ini mungkin agak tidak sebanyak proses akta tadi, karena ini hanya menjadwalkan janji dan operator akan mengapprove atau menolak. Durasi waktu yang kita minta 30 menit, 1 jam atau 1,5 jam. Nah, kita pilih tanggal kapan kita ingin buat janji, kita memilih jam berapa, simpan janji. Muncul statusnya, kita bisa membatalkan kalau kita tidak ingin melanjutkan. Dan di sisi operator kita bisa membatalkan atau mengkonfirmasi. Mungkin hanya segini aplikasi yang ada di kelompok B kembangkan. Mungkin banyak masih kekurangan karena mungkin sedikitnya waktu juga, karena kita juga bekerja siang, mungkin memanfaatkan waktu malam sedikit diiringi dengan tugas-tugas yang lain. Untuk kekurangannya kami minta maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami kelompok B kelas 28 dalam tugas akhir Capstone Project pemesanan dan pelacakan layanan notaris berbasis web based. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Tony juga yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam tugas Capstone Project ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.